Bagaimana meyakinkan Anda kalau mata, hati, pikiran Anda sudah tertutup dan gelap melihat kenyataan di depan Anda? Apa yang mau Anda teruskan? Pajak yang dinaikkan, yang membuat para pengusaha yang punya penghasilan tetap saja minta ampun. Bagaimana dengan Anda yang bukan orang yang punya usaha dan tidak punya pekerjaan? Apa yang mau kamu lanjutkan? Anda ini, bagaimana caranya kita terangkan kepada Anda bahwa kita memilih presiden ini yang bisa menegakkan hukum? Anda rakyat kan tahu hukum kita tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Anda tahu kan? Anda juga sering melihat kan, maling ayam, pencuri singkong, hukumannya lebih berat daripada penjahat koruptor kan? Anda alami kan, dan Anda lihat kan? Anda juga merasakan tanah Anda, tanah hak milik Anda, tanah hak adat Anda, tanah hak wilayah Anda dirampas secara sewenang-wenang oleh perusahaan-perusahaan yang di backup oleh pejabat-pejabat pemerintah kan, tanpa ganti rugi. Anda lihat kasus Rempang, lihat kasus perampasan tanah di Halmahera, lihat kasus-kasus tanah di Kendari, di Sulawesi, di Kalimantan, Anda lihat di Papua. Anda merasakan semua kan? Apakah semua kenyataan ini kita menutup mata? Kita ingin mencari seorang presiden yang mampu menghadirkan keadilan. Anda merasakan kan? Kalau Anda berperkara, Anda berhadapan, berurusan dengan hukum, Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli keadilan kan? Anda rasakan kan? Lalu semua itu Anda menutup mata dan seolah-olah negara ini baik-baik saja. Anda lihat kan? Anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita, mereka menjadi agen-agen narkoba. Karena apa? Karena sulitnya lapangan pekerjaan. Anda lihat kan? Mereka putus sekolah, mereka jadi pengangguran, mereka mencuri di jalanan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dipenuhi oleh negara. Karena fungsi pemerintah tidak dioptimalkan, tidak dijalankan dengan baik. Makanya kita tidak merasakan bagaimana manfaat kita bernegara. Itulah mengapa kita memilih seorang presiden yang mampu menegakkan keadilan, yang tahu memanusiakan manusia. Anda lihat kan, rumah-rumah Anda digusur, Anda berdagang dikejar sama Satpol PP. Semua itu mereka tidak kedepankan rasa kemanusiaan. Anda lihat kan? Lalu semua itu kita anggap sebagai sesuatu kebiasaan. Lalu semua itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Tentu tidak. Lah itulah fungsinya setiap 5 tahun kita buat pemilu, untuk mencari seorang presiden yang mampu mengubah keadaan kita ini menjadi lebih baik. Kita tidak bisa menyalahkan pilihan-pilihan kita sebelumnya, tetapi bukan berarti kita tidur dengan pilihan kita yang lama, lalu kemudian kita membiarkan pilihan kita yang akan datang jauh lebih hancur daripada pilihan sebelumnya. Kan tentu tidak kan? Saya periode pertama juga memilih Pak Jokowi karena saya yakin dengan latar belakang dia sebagai rakyat biasa, dia bisa memenuhi harapan kita. Tapi apa? 10 tahun kita dapat. Pilpres putaran kedua, periode kedua saya mendukung Pak Prabowo. Saya berharap juga dia berjuang. Tapi apa? Dia masuk ke sana kan? Kita ini ingin mencari pemimpin yang memanusiakan manusia. Anda lihat berbagai kasus pelanggaran hak manusia, hak atas tanah, hak asasi, perlindungan hukum, di mana-mana terjadi. Lalu siapa yang berwenang merubah itu? Anda tahu tidak siapa yang punya kewenangan untuk merubah mafia hukum dan segala macam itu? Siapa?
pajak mau dinaikkan, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Siapa yang bisa merubah keadaan itu? Yang bisa merubah keadaan itu adalah presiden. Presiden yang bagaimana? Kita sudah sering punya presiden. Setiap 5 tahun kita pilih presiden, selalu saja kita pilih salah. Di TPS kita coblos, tidak pernah kita tutup mata. Kita buka mata, kita sadari kita coblos, tapi selalu salah pilihan kita. Kenapa? Karena orang yang kita pilih tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, dan tidak terbukti dia mampu melakukan sesuatu yang bisa merubah nasib kita. Maka kita ingin memperbaiki pilihan kita itu dengan kita memilih orang dengan dasar logika dan nalar yang rasional, bukan dengan dasar suka dan tidak suka. Anda boleh membenci Mas Anies, Anda boleh menyukai yang lain, tetapi dalam soal memilih pemimpin, bukan kebencian Anda yang dikedepankan, tetapi Anda melihat kemampuan orang ini. Orang ini terbukti di Jakarta bisa memanusiakan manusia. Anda lihat orang-orang yang menangis menderita karena digusur, dikejar-kejar Satpol PP. Begitu Mas Anies jadi gubernur, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka hidup tenang, mereka diberi tempat tinggal, mereka tidur dengan nyaman dan keluarganya, anak-anak mereka bisa sekolah, mereka bisa mencari dengan tenang, tidak dikejar-kejar. Ini pemimpin yang kita cari. Anda ini bagaimana? Anda jangan membiarkan nasib Anda yang sulit itu, ya, dipolitisasi oleh mereka yang hidupnya bahagia. Kita ini keluarga-keluarga yang susah. Kita ingin hidup kita diperbaiki dengan apa? Dengan memberi kita lapangan pekerjaan, memberi kita kesempatan kerja, supaya kita punya pendapatan. Mereka yang hari ini jual kekuasaan, yang ada dalam kekuasaan, mereka sedang berjuang membela keluarganya, keluarganya makmur, makan enak, Anda makan susah. Kenapa Anda bela mereka? Kenapa Anda ikut-ikutan membela keluarganya? Dia memperjuangkan keluarganya jadi pejabat, kok Anda ikut-ikutan? Dia kong kali kong untuk terus mempertahankan jabatannya untuk kemakmuran dia. Kenapa Anda ikut-ikutan? Anda ini bagaimana? Anda lihat orang-orang itu, mereka semua punya hubungan apa? Hubungan politik dan hubungan uang, hubungan kekuasaan, hubungan cari makan. Dan mereka gampang cari makannya karena mereka punya kekuasaan, memanfaatkan seluruh perangkat negara untuk mereka makan di situ. Sementara kita, karena itu kita butuh presiden yang punya hati, yang tahu bagaimana mengasah keadilan, yang tahu bagaimana memanusiakan manusia. Itu yang kita butuh. Karena saya sarankan Anda lihat 3 orang ini, siapa sih yang rekam jejaknya paling baik? Saya selalu katakan Mas Anies itu manusia yang punya hati, punya kesantunan dan memanusiakan manusia. Kalau Anda tidak pilih dia, menurut saya bukan sekedar Anda lalai, tetapi juga Anda membiarkan hidup Anda menderita selamanya.